Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 197A29 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kejahatan unauthorized access dengan judul Analisis Motif, Faktor Penyebab, dan Strategi Penanggulangan Unauthorized Access, Studi Kasus Kebocoran Data Registrasi SIM Card oleh Bjorka. Sebelum mulai, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Evi Rahmayani dengan NIM 19225191, lalu rekan saya, Ene Nur Hidayanti Fitri dengan NIM 19225094, lalu Isom Muzzaman dengan NIM 19225225, lalu Muslimin dengan NIM 19225235. Baik, langsung saja memasuki pada pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Kebocoran data registrasi SIM card oleh Peretas Bjorka merupakan salah satu insiden keamanan cyber terbesar yang menyingkap rapuhnya kedaulatan digital nasional di Indonesia. 4 poin utama yang harus kita soroti bersama terkait keadaan cyber di Indonesia saat ini. Poin pertama, akselerasi populasi digital. Per tahun 2024, pengguna internet di Indonesia menembus 79,50% atau setara dengan 221 juta jiwa. Tingginya populasi ini menjadikan data pribadi sebagai komoditas digital yang sangat bernilai di pasar gelap. Poin kedua, kesenjangan keamanan e-government. Transformasi digital di sektor publik berjalan sangat cepat, namun belum dibarengi dengan kesiapan infrastruktur serta alokasi anggaran keamanan informasi yang memadai. Poin ketiga, kerapatan celah sistem informasi. Adanya kerentanan teknis pada pintu interkoneksi data API publik, serta masih rendahnya kompetensi profesional cyber pada komponen SDM instansi pengelolaan data. Poin keempat, krisis kepercayaan publik. Insiden eksfiltrasi 1,3 miliar data pribadi ini menimbulkan kecemasan sosial serta menurunkan kepercayaan atau digital trust masyarakat terhadap regulasi negara. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang kita ambil yang pertama, apa motif dibalik aksi peretasan oleh Bjorka? Kedua, apa faktor penyebab dan kerentanan sistem komputer yang dieksploitasi? Yang ketiga, bagaimana strategi penanggulangan terpadu secara teknis dan hukum atau cyber law? Untuk tujuannya, membedah karakteristik kejahatan cyber secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi mitigasi yang adaptif bagi sektor publik. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Muslimin dengan NIM 19225235. Pembahasan 1, analisis motif pelaku cyber criminology. Motif ekonomi digital memanfaatkan platform Bridge Forum untuk menjual data curian seharga USD 50.000 via mata uang kripto demi keuntungan finansial. Motif protes sosial politik menyebarkan narasi kritik terbuka terhadap tata kelola cyber pemerintah sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan politik. Motif eksistensi melakukan dosing pejabat publik dan membocorkan surat rahasia negara untuk mendemonstrasikan kelemahan infrastruktur cyber nasional. Perkenalkan, nama saya Isom Muzzaman dengan NIM 19225225. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan lanjutan, yaitu pembahasan kedua, faktor penyebab dan kerentanan sistem. Yang pertama, kelemahan teknis atau software. Celah keamanan pada konfigurasi API publik, tidak ada batas frekuensi permintaan data, rate limiting, serta absennya enskripsi database yang kuat. Yang kedua, kelemahan situasional, routine activity theory, pertemuan antara peretas yang termotivasi, target berharga 1,3 miliar data, dan tidak ada fungsi penjaga sistem yang efektif. Selanjutnya, kelemahan manajerial atau SDM. Rendahnya kesadaran keamanan, security awareness, staf pengelola, serta terjadinya ego sektoral, silo approach di instansi publik.
Perkenalkan, saya Eni Nurhidayanti Fitri dengan NIM 19225094. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan 3, yaitu strategi penanggulangan terpadu. Yang pertama ada mitigasi teknis sistem informasi, yaitu menerapkan prinsip security by design dan arsitektur zero trust. Lalu implementasi enkripsi kriptografi kuat, multi-factor authentication atau MFA, dan autentikasi biometrik, serta teknologi monitoring extended detection and response atau XDR. Yang kedua ada mitigasi yuridis dan kelembagaan cyber law, penegakan sanksi pidana akses ilegal berdasarkan pasal 30 JO pasal 46 UU ITE. Lalu optimalisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022 untuk mendukung hak gugat perdata ganti rugi bagi korban. Lalu ada mempercepat operasionalisasi lembaga pengawas PDP yang independen di bawah Presiden. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kasus Bjorka bukan sekedar masalah error komputer, melainkan interaksi rumit dari motif finansial politik, peretas, kerapatan sistem software API, serta keterbatasan kompetensi SDM pengelola data cyber. Kemudian saran bagi pemerintah, segera resmikan lembaga pengawas PDP dan tingkatkan anggaran khusus keamanan TI daerah. Lalu untuk instansi dan operator, rutin lakukan audit cyber dan wajibkan sertifikasi profesional cyber seperti CEH atau CICA untuk personel, dan yang untuk masyarakat yaitu jaga cyber hygiene mandiri seperti ganti password berkala, aktifkan 2FA atau factor authentication, dan waspada tausan asing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.